Selamat siang. Kembali lagi ke podcast Humas El Samda, Lapas Kelas 2 Samarinda. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan saudari Kinan, salah satu CPNS angkatan tahun 2019 yang dipekerjakan tahun 2020. Iya, siap, Bapak. Selamat siang, Mbak Kinan. Siang, Bapak. Saya tanyakan sedikit ini mengenai data diri ya. Iya, siap. Mungkin Mbak Kinan bisa memperkenalkan nama, status. Oh ya, Silakan. siap. Pertama, perkenalkan nama saya Kinanti Dwi Mutiarani, biasa dipanggil Kinan. Kelahiran Samarinda 11 Maret tahun 92. Agak Iya. angkatan tua lah ya. Iya. Terus latar belakang pendidikan ada D3 kebidanan, terus S1 kesehatan masyarakat. Status sudah menikah, alhamdulillah. Sudah menikah, Anak Berarti satu. Kinan ini sebenarnya kalau dari segi pendidikan di kebidanan ya. Iya, di siap kesehatan Bapak, di ya. kesehatan latar belakangnya. Nah, kira-kira motivasi apa sih? Sehingga dari pendidikan tadi di ilmu perawatan masuk di pemasyarakatan. Nah, pertama sebenarnya cita-cita saya kan mau jadi ASN nih, aparatur sipil negara. Jadi saya udah 5 kali ikut tes, Pak. Dari 5 kali tes? Iya. Oh. Sebelum Sudah alhamdulillah berkali-kali berarti akhirnya- ya? akhirnya lulus 5 kali. 2013 baru lulus kuliah bidan, mau ikut CPNS kebidanan, Oh, gitu. belum rezekinya. Iya, 2015 itu juga kebidanan, belum rezeki. Nah, di 2017 saya coba-coba ikut ini juga, Pak, Kemenkumham. Kemenkumham juga. Iya, tapi Ah. ya Gagal juga. Oh, gagal. 2018 coba lagi yang bidan. Iya. Ternyata STR saya itu apa ya, kemarin pokoknya sangkutnya di STR itu, jadi gagal berkas. Lalu saya coba lagi di 2019 dan alhamdulillah akhirnya. Berarti memang nasib Iya, ya sebenarnya. Pak. Itulah salah satu jalan hidup. Artinya apa? Kita sebenarnya berencana, cita-cita tuh ingin jadi di tenaga kesehatan. Nah, mungkin Tuhan berkata lain, maka kita kerjanya di Kemenkumham. Artinya sebenarnya sih pemasyarakatan ini salah satu hal baru ya menurut Kinan ya. Iya. Bagi Kinan sendiri hal baru, supaya ini loh, supaya agak sinkron aja, karena kan kita kan kerjakan di Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Mbak Kinan itu hukum itu apa sih? Hukum itu menurut saya itu seperti aturan-aturan yang berlaku dan harus ditaatin. Jika kita melenceng, jangan sikap apa? Maaf, sifatnya juga memaksa ya. Jadi kan kita harus mematuhi. Jadi kalau kita melenceng sedikit ya itu mau nggak mau nanti ditindak, bisa masuk. Iya, benar sih ya. Alhamdulillah, walaupun sebagai dasar ya daripada hukum itu, minimal Kinan sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM sedikit memahami lah apa itu hukum, yang mudah-mudahan nanti ke depan Mbak Kinan bisa belajar lagi. Iya, siap. Selama bekerja sambil belajar. Mungkin kalau bisa ikut S1-nya di hukum nanti. Siap, Bapak. Ikut di hukum. Nah, ini sekarang lagi ini ya, lagi mau perekrutan pegawai di Iya, lagi buka 2021 Iya, untuk siap. CPNS di Kemenkumham. Mungkin ada cara atau trik-trik yang Kinan lakukan saat menghadapi CAT ya, CAT ya. Iya, Mungkin- ujian tahap pertamanya kan CAT ya. Ya. Ujian paling ini latihan soal-soal sih online. Soalnya kan kadang kalau online itu update. Jadi kayak latihan soal TIU, TWK, sama yang kayak psikologinya itu. Iya. Latihannya online aja Pak. Soalnya kadang kalau buku itu kan selainnya lumayan harganya kalau beli, kadang nggak terlalu update. Jadi saya latihannya online. Jadi belajarnya dari online Iya, aja ya. diperdalam. Nggak ada bimbingan nggak ikut ya? Kebetulan kan sebelum saya kerja di sini saya honor di dinas sosial. Jadi ada satu PNS yang baru juga Pak sambil ngajarin saya. Soalnya itu ya di sini poinnya. Jadi saya ada latihannya itu bantuan iya. dari teman ya yang kebetulan lulus di kementerian lain ya. Iya, sama. Memberi masukan cara-cara bagaimana cara mengisi chatnya itu ya.
Mungkin ada trik-trik lain Kinan, bagaimana sih cara mengisi, mungkin yang ini dulu caranya bagaimana, iya, benar, Bapak. yang bagaimana gitu. Kebetulan pas 2017 itu kan saya mau tesnya itu sama calon suami saya, Pak. Nah, alhamdulillah kan dia lulus. Jadi dia bagi trik juga. Jadi trik dari suami saya itu, kerjakan aja dulu soal yang kita memang yakin dan bisa isi. Jadi yang susah-susah tuh tinggalin aja sampai selesai. Ntar udah sampai selesai, balik lagi. Tapi kalau masih ragu, lanjut lagi ke soal yang belum gitu dia. Kira-kira yang membuat kadang-kadang kayak nervous gitu waktu kita ciat itu kan ada tuh katanya Iya sih sih. saya dengar-dengar pengalaman dari adik-adik junior itu, mereka agak nervous. Bagaimana cara mengatasi nervous tadi? Fokus aja. Itu kan kebetulan barengan juga mejanya, Pak ya. Jadi nggak usah pusing sama orang di sebelah kita, sebelah sini. Mau ngerjain kayak apa, yang penting kita kerjain soal kita aja. Oh, gitu. Iya. Mbak Kinan sudah berapa lama di lapas kelas 2 Samarinda? Dari awal Januari mungkin sudah jalan kurang lebih mau 7 bulan ini, Bapak. 7 bulanan ya? Iya. Nah, mungkin ada apa ya, yang dilihat itu tentang pemasyarakatan khususnya di lapas kelas 2 Samarinda. Dari kacamata Kinan nih, selama 7 bulan ini kira-kira apa sih pandangan tentang pemasyarakatan? Di sini saya lihat sih ya, Pak ya. Di sini kan memang ceritanya penjara. Tapi ternyata karena di sini sudah pakai sistem pemasyarakatan, jadi saya lihat di sini warga binaan kalau kita menyebutnya, tapi orang awam kayaknya taunya napi atau tahanan. Menurut saya sudah sesuai dibinanya, dibimbingnya. Tapi ya itu sih apa, mungkin untuk apa ya namanya itu ya, supaya jerahnya itu yang kurang. Tapi ya memang sesuai dengan nama kementerian kita sekarang sih, ada hukum dan HAM. Betul. Jadi menurut pandangan Kinan itu bahwa dengan adanya sistem pemasyarakatan ini kayaknya sedikit agak kurang sistem penjeraannya. Jadi kan banyak makanya banyak kembali lagi tindak pidana yang dilakukan mereka. Setelah mereka bebas dari lapas, mereka bukannya malah sedikit agak kapok, agak jerah, bukan, karena mereka anggap pemasyarakatan ini seperti tempat tinggal. Iya kan, enak dikasih makan, dikasih pelatihan, ada tempat tidur ya kan, Pak. Jadi gitu, kurang sistem jeratnya. Tapi ya terkait lagi kita HAM sih. Kinan pernah dengar gak, Mbak Kinan ini pernah dengar gak isu-isu yang ada di dalam lapas? Bukan di lapas Samarindanya, isu-isu secara global, secara Indonesia. Isu-isu yang terjadi di dalam lapas itu, seperti contohnya narkoba, peredaran narkoba. Menurut Kinan di lapas Samarinda ini terjadi nggak itu peredaran narkoba? Nggak ada. Sudah sesuai SOP kan, Pak? Iya, berarti Pak Kalapas Muhammad Ilham Gustiawan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai kepala lembaga pemasyarakatan dengan baik. Terus ada lagi. Sekarang ini lagi isu, kebetulan kan Kinan kan basicnya kan dari kesehatan. Sekarang kan lagi marak ini masalah pandemi COVID-19. Iya, siap, Bapak. Menurut Mbak Kinan ini kira-kira langkah apa sih yang baik kita lakukan khususnya di pemasyarakatan lapas kelas 2 Samarinda ini? Selain prokesnya memang diperketat, Pak ya. Saran saya sih sebenarnya, kan kita emang nggak bisa 100% WFH. Khusus staff aja sih, kalau penjagaan kan memang nggak bisa, Pak ya. Jadi maksud saya kayak selang-seling aja pakai jadwal, jadi nggak harus turun full 1 minggu. Lagian selain nggak optimal, nanti kalau memang udah terjangkit semua malah hilang semua kan orang di dalam kantor gitu maksudnya. Jadi ada yang turun Senin, Rabu, Jumat, nanti yang lain Selasa, Kamis, Sabtu. Artinya ada pembagian pembagian hari. Cuman dari kementerian kita sendiri memang ada edarannya seperti itu. Iya, memang harus 100%. Cuman itu khusus untuk yang sekarang lagi Jawa, Bali. Nah, untuk kita Kalimantan Timur khususnya lapas Samarinda mungkin belum kita laksanakan itu karena dianggap masih aman. Iya, siap, Bapak. Masih aman. Oke. Apalagi nih isu-isunya pemasyarakatan ini. Oh iya, waktu Kinan masuk tes kemarin. Iya, siap. Kan banyak yang bertanya nih, ini pakai orang dalam, pakai uang, pakai apa? Menurut Mbak Kinan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kementerian kita kan udah transparan, Bapak. Kalau waktu ujian CAT langsung keluar hasilnya kan. Keluar ya. Masyarakat umum, keluarga yang nunggu di luar tuh bisa lihat tuh langsung hasilnya. Oh, anakku lulus nih. Oh, adikku lulus, kelihatan. Jadi memang bersih ya, Mbak Kinan ya, nggak ada bersih. Ya. Oke. Saya rasa untuk hari ini cukup. Nanti
Mungkin ke depan kita sambung lagi, Mbak Kinan. Terima Ya, kasih siap, atas Bapak. kehadirannya. Demikian untuk hari ini podcast Humas El Samda, Lapas Loro Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemasyarakatan.